Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Agustian, saya geodesi 2011. Ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Anies Baswedan. Yang pertama terkait tentang Indonesia, yang kedua terkait tentang kepemimpinan buat kita sendiri. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait tentang MDGs 2015 Indonesia, Millennium Development Goals Indonesia, yang dicanangkan oleh deklarasi PBB, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara yang terkait. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait implementasi dari pelaksanaan MDGs Indonesia 2015 tersebut, yang terdiri dari sektor pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan? Mengingat bahwa kontroversi yang ada saat ini, Indonesia banyak sekali hutang yang harus dilunasi. Bagaimana untuk mencapai MDGs tersebut, dan dari sektor apa yang harus kita jadikan fondasi? Yang kedua, pertanyaan tentang kepemimpinan. Saya pernah membaca buku tentang Patenting of Communication yang mencanangkan bahwa salah satu kunci kita untuk menjadi seorang pemimpin adalah dengan komunikasi. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita untuk menimbulkan karakter dan jati diri untuk menjadi seorang pemimpin, dan bagaimana juga kunci keberhasilan Bapak Anies sebagai seorang pemimpin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zamuri, saya dari Geologi UGM 2012. Yang pertama, yang di sini saya tanyakan, itu saya coba membuka web dari Pak Anies, yaitu Pak Anies Baswedan menuju Capres 2014. Itu saya tertarik dengan moto Bapak, itu dimana orang baik kalah bukan karena banyaknya orang jahat, tapi orang baik itu lagi dalam posisi diam. Benar ya Pak ya? Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kapan orang baik itu akan bicara, dan kapan orang baik itu akan menang? Karena khususnya sekarang adalah orang baik itu masih diam. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agustian, ini lainnya kalau kita pikir suaranya stereo Pak. Teman sebelah kanan canggih Pak. Masih bagus suara saya juga sedikit lebih bagus nih sekarang. Pertama soal MDG tadi ya, MDG. Oh, kita masih di belakang. Untung ada MDG itu juga, sehingga ada tekanan bagi Indonesia untuk bisa meraih. Kita kadang-kadang kalau tidak ada tekanan itu berjalan, dan Indonesia memang harus sering ditekan oleh diri sendiri sebetulnya, jangan oleh, tapi ini tekanan yang positif karena dibandingkan dengan banyak negara-negara lain. Di antara anggota G20, Indonesia adalah salah satu yang terbawah dalam indikator sosial di antara G20. So our homework is huge. Mulainya dari mana menurut pandangan kami? Mulainya justru dari soal kesehatan dan mulainya dari soal pendidikan, karena disitulah dasar utamanya. Dari situ kemudian nanti isu soal gender, isu soal yang lain, ada 8-9 item yang harus dibereskan, itu bisa dikerjakan. Dan yang memimpin MDG Office hari ini adalah Ibu Mila Muluk. Ibu Mila Muluk itu salah satu orang hebat, betul-betul perempuan hebat. Beliau itu bisa menekan semua yang bergerak. Kalau tidak ada orang seperti Ibu Mila, barangkali proses ini juga akan lebih lambat. Tegas betul, tegas, dorong betul. Dan karena ini ibu-ibu dan secara usia agak senior, banyak yang lain junior yang diposisikan seperti adik atau anak. Dan itu efektif betul untuk mendorong. Apalagi by training, she is a medical doctor. Tahu persis urusan terberatnya adalah urusan kesehatan, dan beliau berdasarkan pengalamannya kesehatan. Suaminya adalah mantan menteri kesehatan, dekat sekali bukan? Dan ini membuat alhamdulillah Indonesia punya seperti Ibu Mila yang akan berpikir pertama. Terus saya ditanya soal kuncinya pada komunikasi. Ya, salah satu kunci utamanya komunikasi. Kalau pemimpin tidak bisa mengkomunikasikan idenya, maka bagaimana idenya bisa dipahami?
Kalau idenya tidak bisa dipahami, bagaimana idenya bisa diikuti? Karena itu komunikasi jadi sangat penting. Anda belajarlah berkomunikasi. Dan komunikasi itu adalah komunikasi lisan, komunikasi tulisan. Mas, jangan, saya sering mendengar, pemimpin itu kan bukan hanya berkata-kata. Saya sering mengatakan, do not discount the power of words. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Republik ini tidak mungkin berdiri jika tidak ada orang-orang yang bisa memformulasikan gagasannya dalam bentuk deretan kata-kata yang menggerakkan. You will not see this republic. Dan itu namanya Soekarno. Jadi jangan pernah menganggap, oh nggak penting kata-kata. Very important, sangat penting. Tanpa itu orang nggak bergerak, tanpa itu orang nggak punya kesadaran. Justru kita membutuhkan, tetapi jangan hanya kata-kata saja. Tapi kata-kata sesuatu yang luar biasa. Nah, tulisan, teman-teman semua, Anda harus menulis. Harus menulis. Mahasiswa tidak bisa menulis, jangan lulus dulu lah. Anda harus bisa menulis. Karena nanti sesudah Anda bekerja, sudah Anda berprestasi di tempat manapun juga, Anda haruskan bisa menulis. Menulis itu bukan novel, bukan. Menulis artinya mengekspresikan gagasan secara terstruktur. Ada orang yang ketika berpidato, maka pidatonya ditranskrip dan bisa dibaca. Tapi ada orang yang kalau berpidato ditranskrip membingungkan pembacanya. Ada bukan? Sekarang Anda coba, Anda bicara, transkrip, nyambung tidak? Mereka yang berbicara dengan sistematis, ditranskrip langsung akan mudah dipahami. Ketika Anda membaca, ketika Anda menulis, Anda sedang menstrukturkan cara mengekspresikan pikiran. Karena itu penting sekali, belajar menulis, belajar dan membaca itu penting. Teman-teman, Anda harus baca di kita ini, apalagi teman-teman yang sekolah di teknik, Anda harus baca hal-hal yang imajinatif. Karena banyak hal yang beroperasi di sini bisa menurunkan imajinasi Anda. Bisa menurunkan imajinasi Anda. Ini sebuah kejadian, saya alami, ada bapak pas ya. Saya beri kuis sedikit boleh kan? Dilarang lihat kanan kiri ya. UN baru selesai kemarin. Sudah Anda tulis pertanyaan ini. Simpel, gak usah rumit. Kertas kecil aja. Nanti belum. Oke, tulis ya. 8 kali 7 sama dengan 8 kali 7 sama dengan. Lalu yang kedua, tuliskan. Ini kuis pertama ya. 8 kali 7. Anda jangan tahu kanan kiri. 8 kali 7 sama dengan. Yang kedua, tuliskan 2 kalimat yang berirama. 2 lines that rhymes. Pasti. 2 kalimat yang berirama atau berpantun bahasa kita. Ya, kita ada kerjaan dulu sekarang. Nanti saya minta hasilnya. Jadi komunikasi ini penting. Dan kalau pengalaman saya belajar komunikasi itu lewat latihan. Latihannya lewat apa? Jangan sungkan-sungkan terima. Ini ada dialog. Mereka yang mengacungkan tangan itu sudah meruntuhkan rasa takut yang ada dalam diri. Ketika dapat kesempatan bicara, dia mengekspresikan pikirannya di hadapan begitu banyak orang. Anda mungkin menganggap sekedar tanya, bukan, ini sebuah latihan. Ini sebuah latihan. Dan jangan pernah menganggap enteng pengalaman-pengalaman yang nampaknya kecil itu. Kalau Anda datang seminar, jadilah partisipan yang aktif, ekspresikan gagasannya, dan buat pembicaraannya terpesona dengan pertanyaan Anda. Artinya, sebelum berangkat, Anda sudah siap pertanyaan. Anda sudah pikirkan apa yang Anda diskusikan. Pengalaman saya pribadi kalau soal komunikasi, saya banyak menulis. Kalau habis tulis saya baca sekali. Terus saya coba bayangkan ini dibaca oleh orang yang sama sekali tidak tahu apa yang tentang saya tulis. Sesudah saya menikah, istri saya editor. Saya serahkan pada istri saya yang bidangnya lain, bidangnya psikologi. Dan karena dia istri, maka dia tega untuk mengedit apa saja. Betul-betul ini nggak paham itu. Dan saya terbantu sekali dengan cerita. Anda bisa melakukan hal yang sama. Tapi Anda menikah dulu. Orang baik. Ya, saya mengatakan itu orang baik. Kenapa? Kita
kita di Indonesia hari ini yang memutuskan undang-undang mengenai pendidikan tinggi siapa? Para politisi. Yang memutuskan alokasi budget untuk kesehatan siapa? Politisi. Semua yang banyak urusan di Indonesia begitu banyak diputuskan oleh wakil rakyat. Tapi apa yang terjadi kalau ada seorang dosen mau jadi wakil rakyat? Coba, ada dosen mau jadi caleg, apa kata lingkungannya? Salah apa jenengan ini? Ada apa kok mau jadi caleg? Dan yang baiknya jadi caleg yang bagaimana? Orang yang bermasalah atau orang yang tak bermasalah? Karena itu saya sering katakan, masalah di Indonesia ini karena kita beramai-ramai menjauhi tempat pengambilan keputusan. Dan kalau ada orang mendekati pengambilan keputusan, kita tarik, tolong dong jangan. Orang yang tak bermasalah masuk wilayah publik dipermasalahkan. Tapi orang yang bermasalah masuk wilayah publik malah tidak dipermasalahkan. Dan sampai kapan kita mau berubah? Di situ sebabnya. Lalu anda tanya kapan itu bisa terjadi? The decision is yours. Saya pilih untuk melakukan itu. Mas Andi ini membantu. Bantu Mas Andi. Kenapa saya kata? Anies pasti kalah. Saya ikut konvensi. Banyak yang mengkritik ikut konvensi Partai Demokrat. Konvensi cara yang benar, sekarang kita menyaksikan. Kenapa saya kata proses benar? Tidak ada calon dadakan. Dinilai, dilihat track recordnya, dibandingkan, ditanya mau Anda apakan Indonesia ini sebelum dicalonkan. Yang sekarang terjadi adalah mendadak calon tanpa ditanya apa yang Anda kerjakan di Indonesia. Lalu bukan hanya itu, kalau ada 3, sebut saja sebuah partai, PKB misalnya, ada 3 namanya. Ditanya tidak ada pekerjaan apa di Indonesia, dibandingkan tidak terrekornya. Tidak boleh, itu cara kuno. Cara modern adalah dievaluasi, dibandingkan, ditanya. Gak ada kerjakan itu apa? Karena itu Anda mau siap menjadi presiden. Ini proses yang benar. Cuman penyelenggaranya partai yang tidak populer. Ya kan? Saya pilih cara yang benar, bukan cari popularitas. Itu yang saya bertanggung jawabkan ini. Nanti kalau sampai saat anak-anak saya tanya, Pak, ayah di tahun 2014 saya pernah diundang untuk ikut beres-beres Indonesia, ayah katakan apa? Saya katakan saya terima undangan itu dan saya kirimkan pesan, yuk orang-orang baik jangan diam melihat situasi seperti sekarang, yuk kita bergerak. Mudah-mudahan berhasil tahun ini. Kalau tidak, kita teruskan karena kita tidak akan membiarkan Indonesia diurus oleh orang-orang bermasalah. Itu prinsip kita. Begitu kita berdosa. Saya sering mengatakan saya tidak terlalu khawatir dengan apa kata orang hari ini. Saya lebih takut apa kata sejarawan masa depan. Mereka akan menilai peran kita sekarang. Dan juga pertanyaan untuk Anda. Nanti Anda tahun 2043 itu ya. 2043, ada waktu 2034. 34. Anda sudah 20 tahun akan datang. Mungkin Anda sudah punya anak. Mungkin anak Anda sudah mulai kritis. Lalu di buku sejarahnya ditulis Indonesia tahun 2000-an adalah Indonesia yang penuh praktek korupsi. Terus anak Anda pulang sekolah tanya, ayah, ibu, dulu waktu Indonesia penuh praktek korupsi, ayah ikut yang mana? Pilihan sejarah Anda menentukan jawabnya. Ayah Anda harus menutup diri dan mengatakan iya, dulu terpaksa. Atau Anda dengan mengatakan bangga, alhamdulillah saya, ayahmu bagian dari yang memerangi korupsi.